dia bisa dicolok pakai powerbank. Powerbank nggak ada pulang. Powerbank nggak ada. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Sekali lagi dong yang lagi berhari ulang tahun masa Jemaat G3 Fukuoka, Shalom. Puji nama Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Hari ini hari yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Kita semua boleh mengambil waktu pribadi untuk datang bersekutu bersama-sama di hari ini. Dan tentunya setiap hari Minggu itu spesial ya untuk kita orang Kristen. Tapi hari ini double spesialnya. Karena apa? Pasti jemaat teman-teman semua juga sudah mengetahui ya. Hari ini selain kita akan bersekutu bersama-sama, ibadah Minggu ini juga dirangkaikan dengan ibadah syukur penyertaan Tuhan bagi pelayanan yang ada di Jemaat G3 Fukuoka yang ke-6 tahun. Memang masih usia anak, tapi seenggaknya kita udah next level, kita udah keluar dari era balita. Jadi tentunya pujian dan hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan yang patut kita puji dan kita sembah. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu bersama Dia dengan mengambil saat teduh sejenak. Saat terus selesai, tidak ada kata lain tentunya yang bisa kita sampaikan atau yang bisa kita ekspresikan selain rasa syukur dan terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya secara keluarga atau bersama keluarga atau secara pribadi, tapi juga dalam berjemaat. Untuk itu patutlah kita menaikkan syukur kita hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja, Raja segala umat, Raja segala yang hidup, Raja segala yang ada di dunia ini. Mari kita memuji nama Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, Raja di atas segalanya. Ku datang padamu
mengakui bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang bertata, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang menuntun setiap pribadi lepas pribadi umat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat GI3 Persekutuan Wilayah Fukuoka yang Tuhan boleh pimpin selama 6 tahun, kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Jemaat boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Dan biarlah melalui rangkaian ibadah hari ini ya Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama. Kami boleh mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga kami pulang dengan sukacita, dengan komitmen baru, dengan satu semangat untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan di dalam setiap bidang kehidupan kami. Berkati semua jemaat yang sudah di tempat ini maupun yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan tibakan dengan sukacita bersama semua tim pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik di depan maupun di belakang. Kami berdoa biar Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih, marilah kita mentahbiskan ibadah kita pada hari ini. Ibadah pada hari ini kiranya boleh jadi di dalam pengakuan pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Pembacaan nas pembimbing di dalam Mazmur pasalnya yang 119, Mazmur nomor 119 ayatnya yang ke-9 menjadi nas pembimbing bagi kita pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita akan meresponinya dengan pujian, Ku diberi kuasa. Mari jemaat Tuhan, kita nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita yang menuntun kita sebagai teks pembimbing yang tadi dibacakan. Ku diberi kuasa dan Raja
mengatur posisi duduknya. Karena ini musim dingin ya, jadi baju kita aja udah berapa lapis pakai jaket kulit. Ini bisa agak seorang ke kiri, seorang ke kanan, biar lebih bebas bergerak, lebih nyaman. Bulan ini jemaat kita merayakan hari ulang tahun gereja. Untuk tahun 2005 kita merayakan ulang tahun yang ke-6. Tentunya bukan suatu hal yang mudah melewati semua ini, karena dibandingkan aku juga lebih banyak jemaat yang sudah lebih dulu melayani bersekutu di jemaat Tuhan yang ada di GIT Fukuoka. Jadi pasti tahu dengan jelas seberapa besar cintanya jemaat yang ada di sini, mau bersama-sama membangun, mau bersama-sama berjalan beriringan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Begitu pula kehidupan kita pribadi ya, gak ada yang mudah, pasti ada tantangan, ada rintangan yang dilewati, tetapi aku pribadi percaya, aku maunya jalan sama Yesus. Jalan sama dia juga boleh sih, tapi yang paling penting mau berjalan beserta Yesus. Karena apa? Di dalam dia kita pasti diberikan kekuatan. Bersama Yesus kita pasti diberikan ketenangan. Dan bersama Yesus apapun hasilnya di depan, kita pasti diberikan kelegaan. Berhasil atau nggak berhasilnya itu urusan belakangan, tapi bagaimana aku menuju ke sananya dan dengan siapa aku mencapainya. Saat ini kita akan mensaksikan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan lewat ruang kesaksian. Mari kita sama-sama membagikan kebaikan Tuhan lewat setiap tindak tanduk kita, lewat setiap kata yang terucap dalam kehidupan kita. Dan hari ini mari kita mengimani ketika kita bersama dengan Yesus, apapun pasti bisa kita lewati. Amin. Mari sekali lagi lebih semangat lagi dengan iman yang lebih percaya lagi kepada Tuhan. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Dia dengan pujian yang berkata bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus
kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Yang pertama, kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu, dan kedua, kesaksian pujian dari seluruh pengurus gereja bersama dengan hamba Tuhan. Jadi untuk itu kami persilahkan untuk adik-adik boleh ke depan. Jangan ditendang mikro. Puji nama Tuhan. Kita doakan semoga anak sekolah kita terus bertambah, dan juga jemaat yang rindu mau melayani bersama-sama dengan anak-anak sekolah kita juga semakin bertambah. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kami berikan kesempatan saksian pujian dari seluruh pengurus bersama dengan foto nih kalau bisa, mau video nih.
Biarlah lewat setiap pujian kesaksian yang boleh disampaikan, boleh menyenangkan hati Tuhan dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang terpanggil untuk mengikuti jalan kebenaran nama Tuhan. Saat ini kita akan melanjutkan pembacaan Mazmur kita di minggu ini yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-16. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-19, kita akan membacakan ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16 secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayat dengan nomor ganjil, jemaat Tuhan akan melanjutkan dengan membacakan ayat yang bernomor. Mari jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Pembacaan Mazmur hari ini telah selesai. Jemaat kembali dipersilahkan. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya dalam kita menjalani setiap proses kehidupan kita ya, yang seperti tadi sudah berkali-kali dibahas, gak gampang gitu ya, gak mudah. Kita pun bukan cuma sekali dua kali merasa sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku gitu, atau lihat keberadaanku. Tapi kita merasa kok sepertinya Tuhan tidak menolong atau Tuhan tidak mendengarkan, yang membuat mungkin kedagingan kita itu menjadi lebih dominan. Maka bukan sekali dua kali kita teraniaya, bahkan ada yang memilih menjauhkan diri daripada sekitaran kebenaran firman Tuhan. Aku pun secara pribadi demikian. Gak selalu aku bisa tersenyum dan bilang Tuhan Yesus baik. Pasti ada di saat-saat aku yang merasa seolah-olah aku sendirian, yang benar-benar sendiri. Tapi Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat teguran-tegurannya dalam kehidupan aku, yang aku imani. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang ada saat ini. Tentu patutlah kita bersyukur ketika kita punya Allah yang benar-benar punya kasih, yang menyatakan kasih-Nya lewat teguran, lewat sapaan, atau mungkin lewat orang-orang yang ada di sekitar kita,
yang akhirnya membawa kita jauh lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tetapi ketika kita benar-benar mau berserah dan bersedia kepada Dia. Dan di waktu ini Tuhan kembali memberikan kesempatan itu bagi kita. Tuhan kembali menyapa kita lewat kasih-Nya, memberikan kita teguran yang nyaman untuk kita boleh datang ke hadapan Tuhan, membawa setiap kesukaran hati kita, membawa setiap salah dan dosa kita, entah ke siapapun itu, termasuk ke diri kita sendiri. Mari kita benar-benar datang ke hadirat Tuhan. Mari kita benar-benar mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan bagi kehidupan kita, agar kita benar-benar layak disebut anak-anak Allah. Mari kita menyembah nama Tuhan, sembari kita mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan.
mengasihi kami. Sebagaimana yang telah kami nyatakan, kami mau memberikan kepadamu, kepada Yesus kami, seluruh kehidupan kami. Bukan hanya waktu kami, bahkan diri kami juga Tuhan. Untuk itu saat ini kami datang hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang berbelas kasihan mau memulihkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kiranya kami boleh terus diperbaharui kehidupan kami, sehingga kami boleh dilayakan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjangkau setiap hati yang ada di sekitar kami ketika kami terlebih dahulu telah menyelesaikan permasalahan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami mau diubahkan hanya oleh karena kasih-Mu. Kami mau biarlah semakin hari kami makin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ada kebenaran, hanya di dalam nama-Mu ada pemulihan, dan hanya di dalam nama-Mu ada kemenangan. Sebagaimana yang tertulis pada Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan biarlah kami boleh menjadi bagian itu Tuhan. Inilah kami yang berdoa, yang bersyukur dan berseru hanya kepada nama Yesus. Haleluya, amin. Pujilah nama Tuhan. Masih dengan sikap berdiri, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Adi Efram Abdul. Mari kita menyembah Tuhan, kita nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyanyi bersama-sama lagu yang berkata jadikan kami sama. Mamba
berdoa. Pujian ini adalah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami rindu Engkau menjadikan kami satu kesatuan yang membawa kami membangun iman kami, membangun komunitas orang percaya yang ada di tempat ini, yang menyinari dunia ini, menyinari tempat pekerjaan kami, menyinari lingkungan kami, yang menerangi setiap jalan-jalan yang gelap. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau yang mempersatukan kami masing-masing. Karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar-Mu, gereja-Mu tidak akan pernah berbuat apa-apa. Karena hanya di dalam-Mu ya Tuhan, yang Engkau adalah kepala daripada gereja ini. Engkau adalah pemimpin gereja ini. Maka ya Tuhan, berdaulatlah. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu, bagi kami semua. Ini doa kami. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Bahkan kami siap untuk menerima sakramen perjamuan kudus di hari yang penuh ucapan syukur, ulang tahun gereja Tuhan di tempat ini yang ke-6. Kasihanilah kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kendalikanlah hamba-Mu yang menyampaikan suara-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama di hari yang spesial ini, yaitu hari ulang tahun Gereja Tuhan, yaitu GI3 Jemaat yang ada di Fukuoka ini. Dan kita bersyukur kita semua boleh dapat berkumpul di tempat ini untuk menikmati berkat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan yang telah memimpin kita semua jemaat Tuhan dan juga gerejanya yang boleh ada sepanjang 6 tahun. Mari kita bilang sama kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Selamat datang juga teman-teman dari Kumamoto yang jauh ya, dari pagi sudah berkumpul bersiap untuk berjalan bersama-sama ya. Dan juga dari daerah lain. Terima kasih saudara-saudara sudah datang. Dan mari kita membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18 menjadi dasar dari kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam tema kita, yaitu panggilan bagi setiap generasi. Saya akan membaca ayat yang ke-12, saudara ayat yang ke-13. Demikian kita membaca bergantian sampai ayat 18. Kita membaca bersama-sama. Sudah dapat? Saya membaca ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang menyediakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tercela di tengah-tengah angkatan yang memiliki hatinya. Dan saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban daripada imammu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Bersama-sama. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Hari ini kita ulang tahun Gereja Tuhan yang ke-6. Maka ayat yang ke-18 ditutup dengan bersukacitalah dengan aku. Kenapa kita bersukacita?
Oleh karena kita memiliki satu keyakinan yang bersama-sama, memiliki satu keyakinan yang kuat, yaitu kita ada di dalam panggilan bagi setiap generasi. Surat tema kita dalam 1 tahun ini kita berbicara tentang generasi beriman alat kebenaran. Ini tema sepanjang tahun. Dan ayat yang mendasarinya dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Di dalam bagian firman Tuhan itu berbicara tentang Shema Israel. Dengarlah Israel, bahwa Tuhan Allahmu itu Esa. Tuhan yang Esa itu dinyatakan dan harus terus dinyatakan kepada setiap generasi. Generasi berbicara tentang kesamaan usia. Generasi berbicara tentang kesamaan dalam suatu kelompok. Generasi berbicara tentang satu kesamaan dalam satu konsep. Maka generasi tidak hanya ada di dalam satu perbedaan usia yang muda dan tua saja, tetapi dari berbagai latar belakang kita ada di dalam generasi masing-masing. Secara usia relatif sama, antara 20 sampai dengan 35 tahun atau 40 tahun paling. Ada sih yang lebih di atas, tapi tidak banyak jumlahnya. Tapi dari sisi kelompok, dari sisi suku, masing-masing kita berbeda. Dari daerah pembentukan kita berbeda. Ada yang BTL, Batak tembak langsung, ya kan? Ada juga Batak yang nggak tembak langsung. Dia pergi merantau dulu kemana, baru dia datang ke sini. Ada yang dibesarkan di kota megapolitan, di Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Yang biasa kalau ngomong lu gue, lu mau apa? Gue mau ini. Kalau orang dari suku Jawa nggak cocok ngomong gitu. Lu mau apa? Repot ya. Kalau medok gitu ya. Ada yang dibesarkan dengan suara yang lantang. Orang Indonesia Timur kalau bicara itu wah. Orang kalau nggak mengerti bahaya itu. Kok mata di mana? Bagi orang Timur itu biasa. Tapi kalau bagi orang suku lain, wajah berantem kan? Berbeda. Masing-masing dibentuk dalam pembentukan yang berbeda. Tapi ketika kita ada di dalam pelayanan Tuhan di tempat ini, Gereja Interdenominasi Injili Indonesia, yang artinya gereja ini adalah gereja yang menerima dari berbagai latar belakang gereja lainnya, yang menerima dari berbagai macam suku dan bahasa dan bangsa. Kita dipersatukan di dalam lembaga yang disebut gereja, yaitu eklesia. Eklesia berbicara tentang dipindahkannya dari gelap kepada terang. Saudara dan saya, kita dipersatukan di dalam gereja, yaitu kita sedang dibentuk, kita sedang diproses. Di mana gereja adalah lembaga yang Allah kehendaki ada untuk membangun iman setiap generasi, membangun iman jemaat Tuhan yang ada di dalamnya. Maka gereja hadir bukan untuk memanfaatkan, tapi gereja hadir untuk membangun iman setiap jemaat Tuhan. Disinilah GI3 berdiri dengan visi, yaitu menjadi komunitas murid Kristus di Jepang, yang diperlengkapi untuk menjangkau yang terhilang. Panggilan gereja Tuhan adalah menjadi komunitas murid Kristus. Di mana? Di Jepang. GI3 tidak pernah ada di luar Jepang. Saudara boleh cari, tidak ada. Karena GI3 punya visi, yaitu apa? Yaitu kita membangun iman setiap generasi, supaya mereka bisa pulang kembali ke gereja asal mereka. Yang dari HKBP pulang ke HKBP, yang dari GBI pulang ke GBI, GPDI pulang ke GPDI, yang dari gereja-gereja asalnya pulang ke gereja asalnya. Untuk apa? Untuk menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di sana, untuk menjadi teladan, untuk menjadi terang, sehingga melalui gereja Tuhan kita dipersatukan dan kita dikuatkan satu sama lain. Maka saudara, mari kita perhatikan beberapa ayat di sini. Matius 16 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Surat Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini, yaitu di atas pribadi Kristus Yesus yang kokoh, yang kuat. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Maka jemaat itu punyanya siapa? Punya pendeta? Punya majelis?
Jemaat itu punyanya siapa? Jemaat adalah punyanya Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Gereja hanya alat. Gereja bukan tempat di mana mendapatkan segala sesuatu fasilitas pengakuan dosa, pengampunan dosa dan lain sebagainya. Yang mengampuni adalah Tuhan. Gereja tidak punya hak untuk itu. Gereja hanya dipakai Tuhan untuk membawa jemaat bertemu dengan Tuhan. Di dalamnya mendapatkan pengampunan, mendapatkan pembaharuan. Itu yang dikatakan di dalam Matius 16 ayat 18. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 19 dikatakan apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Bilang sama kanan kirinya, Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa. Alkitab yang berkata supaya jangan ada yang binasa. Itu yang Tuhan mau. Maka Tuhan pakai gerejanya untuk membentuk iman, untuk membawa jemaat Tuhan menjadi satu kesatuan, di mana kita mengerti kehendak Tuhan, keinginan Tuhan adalah jangan ada yang binasa. Matius 18 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan Yesus berkata bahwa supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya dari semua lapisan generasi, Tuhan mau tidak ada satupun yang terhilang. Coba lihat kanan kirinya mukanya, muka hilang atau bukan? Kalau muka hilang, mukanya gelap. Kalau muka hilang itu mukanya penuh dengan ketakutan. Muka hilang itu mukanya tidak dapat fokus. Tapi kalau mukanya terang, diterangi oleh kasih Kristus, maka dia bercahaya. Sekalipun orangnya hitam kulit, keriting rambut, tapi anak Tuhan pasti dia bercahaya. Amin. Makanya yang cowok-cowok jangan nggak pede bilang, aduh Pak, muka saya pas-pasan, aduh Pak, kulit saya kulit hitam, aduh Pak, aduh saya nggak pede Pak, mau deketin cewek saya nggak pede Pak. Jangan nggak pede. Kenapa kita harus pede? Karena kita adalah anak-anak yang diterangi oleh Tuhan. Kalau kita diterangi oleh Tuhan, maka tentu saja Tuhan akan memberkati kita dengan pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena Matius 28 ayatnya yang ke-19, 20 berkata apa sama-sama? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Saudara, Tuhan menghendaki bahwa di atas batu karang, yaitu dirinya, gereja itu berdiri. Tuhan menghendaki agar semua orang tidak ada yang binasa. Tuhan menghendaki agar anak-anak Tuhan tidak ada yang hilang. Tuhan menepati janjinya. Maka dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Dengan kata lain, yang Tuhan mau adalah kita pergi dari tempat di mana kita berada untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada siapapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama tentu mulai dari siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Kalau kita cari pasangan hidup, yang pertama kali didiskusikan adalah imanmu sejauh mana. Jangan kecantikanmu seperti apa, ketampananmu seperti apa. Karena dalam pergumulan kau tak akan makan ketampanan dan kecantikan. Dalam masalah rumah tangga kau tidak akan makan kecantikannya, ketampanannya, kegantengannya, dan lain sebagainya. Semua itu akan sirna. Ketika ada pergumulan, yang paling mampu menguatkan adalah iman percayamu kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita dapat berdiri kokoh dan berkata, Tuhan, Engkau mengasihi aku, Engkau mengasihi pasanganku, Engkau mengasihi keluargaku, maka aku tidak akan menyerah. Amin. Yang jomblo-jomblo, hello. Halo. Kalau yang sudah menikah jangan ya.
Mau pasanganmu gelap, kurang terang, itulah tugas tanggung jawabmu. Terangkan dia. Tapi kalau yang masih jomblo, cari baik-baik. Terangi hidup kita terlebih dahulu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan. Oleh karena Tuhan menghendaki bahwa jemaatnya itu berdiri kokoh. Ini adalah kehendak Tuhan. Kehendak Allah adalah jemaat yang kokoh. Allah mau tidak menguasainya. Ini kehendak Allah. Kehendak Allah adalah jemaat Tuhan berjalan di dalam iman sejati. Kehendak Tuhan adalah jemaat yang sempurna, jemaat yang disempurnakan dalam anugerah Tuhan. Tidak ada yang binasa, tidak ada yang terhilang. Tetapi ada sebuah persoalan di sini, yaitu apa? Yaitu adanya pergumulan iman oleh karena keberdosaan manusia. Manusia yang jatuh ke dalam dosa, memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kepentingannya, memikirkan segala sesuatunya demi keuntungan masing-masing. Allah tahu, Allah sadar, Allah mengerti semuanya itu. Bahkan itu dalam izinnya Allah. Maka Allah mengizinkan berbagai denominasi jemaat Tuhan. Allah mengizinkan adanya persoalan jemaat. Allah mengizinkan adanya dinamika sepanjang sejarah gereja. Allah mengizinkan berbagai macam pergumulan itu terjadi. Dengan kata lain, Tuhan tahu bahwa dari kehendak ini kita ada di dalam satu penurunan, kita ada dalam satu pergumulan iman. Kondisi kita terjatuh, kondisi kita gagal. Tetapi syukur kepada Allah, Allah yang penuh kasih, Dia memiliki satu kerinduan untuk kita berjumpa dengannya. Maka disitulah ada panggilan iman. Panggilan iman itu membawa kita naik ke atas. Panggilan iman membawa kita mengalami pembentukan dan pemulihan iman percaya kita. Panggilan iman membawa kita menjadi satu kesatuan. Tidak lagi melihat aku dan kamu berbeda, tapi kita melihat aku dan kamu, kita satu dalam Tuhan. Panggilan iman membawa kita saling mengerti satu sama lain di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah. Maka gereja Tuhan harus ada di dalam posisi memahami panggilan iman, memiliki pembentukan dan pemulihan iman, supaya dapat bersatu di dalam kesatuan, sehingga naik menjadi jemaat yang sempurna. Dan di dalam pergumulan inilah salib dinyatakan, Kristus dinyatakan, yang membawa kita ada di dalam satu bagian yang tidak terpisahkan, yaitu apa? Anugerah keselamatan. Maka itu saudara-saudara, di dalam Filipi 2 ayat 12 berkata apa? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, ini adalah suatu bagian yang indah yang disampaikan Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat Filipi. Di bagian yang pertama, Paulus memberikan pujian kepada jemaat yang di Filipi. Kalimat yang digunakan adalah, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini adalah sebuah sapaan yang hangat, di mana kamu senantiasa taat ini artinya adanya kesadaran untuk terus bertumbuh dalam iman. Yang kedua, adanya kesiapan untuk melayani satu sama lain dengan kesatuan, kerendahan hati, ketaatan kepada Kristus. Paulus memberikan pujian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Adanya satu kerinduan di dalam tubuh Kristus, yaitu jemaatnya, untuk bertumbuh, untuk semakin kuat, untuk semakin dewasa. Ini yang dimaksudkan Rasul Paulus. G3 Fukuoka, 6 tahun Tuhan pimpin, dengan berbagai dinamikanya, dengan berbagai masalahnya, dengan berbagai kekurangannya. Dan hadiah Tuhan di tahun yang ke-6 adalah apa? Adalah G3 Fukuoka menjadi jemaat mandiri. Peneguhan jemaat akan dilakukan bulan Mei dan disahkan di bulan April. Maka Kumamoto akan menjadi bagian daripada Fukuoka, yaitu anak daripada Fukuoka, dan terus berkembang sampai ke wilayah-wilayah lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pujian, tapi tidak berhenti di dalam pujian itu.
Tidak berhenti di dalam kepuasan kita sudah ada sebagai gereja, kita sudah beribadah, kita sudah punya jemaat. Tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena panggilan Tuhan yang utama di dalam hidup kita adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Inilah panggilan Allah bagi kita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang telah dikerjakan di dalam Kristus melalui salib telah kita terima. Melalui pengorbanannya, tubuh dan darahnya mengingatkan kita bahwa di atas salib itu dia berkata tetelestai, sudah selesai. Tetapi di dalam kata sudah selesai tidak berarti meniadakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bukan berarti membuat kita bebas melakukan apapun. Bukan berarti membuat kita bebas dengan kehidupan dunia ini. Tidak demikian. Maka panggilan Allah bagi kita setiap generasi adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saat-saat tertentu saja. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menginginkan kita menjadi jemaat yang sempurna. Dia membentuk kita melalui keluarga. Dia membentuk kita melalui persoalan-persoalan dalam keluarga. Dia membentuk kita melalui hubungan pertemanan kita. Dia membentuk kita melalui pekerjaan kita dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Oleh karena yang Tuhan mau kita menjadi sempurna di dalamnya, disempurnakan olehnya, maka kita masuk kepada pembenaran. Di dalam pembenaran kita sebagai orang berdosa dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus yang telah menyelamatkan. Tapi pembenaran tidak berhenti, dilanjutkan dengan pengudusan. Saudara, pengudusan inilah di mana kita setiap waktu ada di dalam pembentukannya. Setiap waktu kehidupan lama kita dikikis. Setiap waktu kehidupan lama kita terhilang satu persatu. Pergumulan kita ditolong oleh Tuhan supaya kita menang. Gereja bukan tempat orang yang kudus semuanya. Banyak di dalam gereja kudis. Kalau gereja merasa dirinya paling kudus, yang lain itu kudis, maka dia yang paling kudis. Gereja sejati, gereja yang Tuhan inginkan adalah menerima, merangkul semua jemaat Tuhan dengan segala pergumulan. Kita bukan menerima dosa, tapi kita menerima pribadi-pribadi dalam kasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena ada pengudusan. Dan gereja dipakai oleh Tuhan untuk menolong jemaat Tuhan mengalami proses pengudusan itu. Maka kalau saudara dan saudara kita punya persoalan, kita punya pergumulan, jangan malu. Jangan malu untuk berdoa bersama dengan hamba Tuhan, dengan orang-orang di dalam jemaat yang dewasa. Jangan malu. Kenapa? Karena justru itulah kita dipakai. Justru itulah gereja dipanggil untuk kita mengalami pengudusan dari hari ke hari. Kalau kita sudah mengalami pengudusan, maka Tuhan akan memuliakan kita, yaitu masuk ke dalam pemuliaan. Disinilah kita mengerti bahwa dimuliakan artinya kita diangkat. Bukan saja derajatnya, bukan saja segala sesuatu berkaitan dengan pribadinya, melainkan di dalam pemuliaan itu, disitulah terang Kristus bercahaya kepada setiap orang. Maka Rasul Paulus mengatakan di dalam teks ini, dikatakan apa? Yaitu sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Mereka itu siapa? Di antara orang-orang dunia, di antara orang-orang yang tidak percaya. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang. Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Di dalam mengerjakan keselamatan itu, kita masuk kepada pembenaran, pengudusan dan pemuliaan. Dan kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Dipanggil untuk menjadi terang, di mana kita ada di dalam satu pemahaman, yaitu panggilan taat kita kepada Tuhan, yaitu dengan panggilan yang takut dan gentar. Saudara, kata takut dan gentar ini bukan berarti kemudian kita merasa bahwa takut dengan Tuhan karena hukuman. Kalau saudara percaya kepada Tuhan karena takut dihukum, maka itu adalah suatu kesalahan. Kita tidak boleh percaya kepada Tuhan karena kita takut dihukum. Semakin kita takut dihukum, tapi semakin juga kita ingin menikmati dunia, maka kita semakin mencari jalan keluar untuk mengatasi keinginan kita, tapi satu sisi kita takut dengan Tuhan.
akhirnya kita main kucing-kucingan dengan Tuhan. Senin sampai Jumat kita bikin dosa, Sabtu mulai evaluasi, Minggu pengakuan dosa, balik lagi ke Senin juga demikian. Senin sampai Jumat hidup dalam dosa, putar-putar begitu saja. Kita tidak pernah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Takut dan gentar ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang suatu komitmen, suatu ketekunan, ketaatan yang mutlak dengan penuh hormat kepada Tuhan. Dengan penuh hormat kepada Tuhan, artinya kita tahu siapa Dia dan kita tahu siapa diri kita. Kita sadar bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Kita sadar kita orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Maka kita tahu diri, tahu Tuhan, dan tahu sesama kita. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ini panggilan kita. Panggilan untuk mengerjakan keselamatan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dengan penuh perhatian, mendengarkan dan melakukan panggilannya. Maka saudara, panggilan taat kepada Allah ini tidak bergantung pada situasi kondisi tertentu, melainkan segala kondisi. Yuk mari kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua. Mari kita membaca bersama-sama ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama ya, 3-4 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara perhatikan di situ, panggilan taat tidak bergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Alkitab berkata, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Di dalam segala kondisi, Tuhan ingin kita taat. Tuhan ingin kita untuk menyatakan kasih Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang, ada pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan untuk kita tolong mereka. Karena mereka membuka telinganya bagi dongeng-dongeng. Mereka tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Mereka tidak lagi peduli dengan kehidupan iman mereka. Mereka jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan katakan apa? Kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Agar kita dapat menjangkau mereka. Agar kita dapat menolong mereka. Agar kita dapat mempersiapkan generasi menjadi generasi yang berkarakter Kristus dan profesional. Saudara, inilah panggilan gereja. Inilah panggilan kita semua. Panggilan di setiap generasi. Berapapun, apapun latar belakang kita, panggilan kita sama, yaitu menjadi alat Kristus, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Alkitab mengatakan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Panggilan kita bukan karena dikendalikan oleh manusia. Panggilan kita adalah karena dikendalikan oleh Tuhan. Saudara boleh membohongi pendeta, bisa membohongi pendeta. Saudara bisa menipu hamba Tuhan, tapi saudara nggak pernah bisa menipu Tuhan. Saudara bisa menipu sesama, tapi saudara tidak bisa menipu Tuhan yang berkuasa. Maka itu saudara dikatakan apa? Bukan saja waktu ada atau tidak ada orang-orang yang memperhatikan, tapi di setiap kondisi, di segala keadaan, saat kita sendiri, saat kita bersama-sama, kita tetap memuliakan Tuhan. Kalau kita berkumpul dengan teman-teman, biasanya kan di Jepang ini ada apa namanya tuh, yang pesta akhir tahun atau musim itu kan, kumpul pergi sama-sama teman kerja, mabuk-mabuk di situ kan, apa namanya tuh? Bonengkai. Bonengkai ya. Waktu bonengkai semuanya bilang, ayo kita minum, wah ini semuanya minum.
Minuman ada, mulai dari sake yang paling murah sampai paling mahal, mulai dari Jack Daniel, whisky, dan lain sebagainya. Bila perlu ditambah cap tikus. Cap tikus pun dibakar menyala. Bagaimana saudara menanggapi itu? Apakah saudara berkata begitu, Tuhan, aku tak sanggup menolaknya. Hatiku ingin berpaut kepadamu, tapi daging lemah, Tuhan. Atau kita bukan yang berkata, maaf ya, saya tidak minum itu. Tolong ganti dengan jus anggur. Sama-sama anggur, tapi ini beda. Saudara, bagaimana sikap kita? Itulah dikatakan pada saat aku ada maupun tidak ada. Pada saat ada yang kontrol kita maupun tidak ada yang kontrol. Waktu kita berpacaran, bagaimana kemudian kita melihat pasangan kita? Jalan berdua, apa yang ada dalam otak kita? Kalau otak agak-agak bulus, itu bahaya. Mulai lari sana sini kanan kiri. Waktu kita berpacaran, apa yang kita bicarakan? Apakah kita membicarakan tentang masa depan di dalam Tuhan? Atau kemudian kita hanya membicarakan hari ini? Hari ini dingin, 5 derajat, turun dari 3 derajat. Tapi di sebelah kamu, kok jadinya minus 10 ya? Mulai berpikir aneh-aneh, mulai ngomong aneh-aneh, ajak aneh-aneh. Akhirnya repot sendiri. Perempuan-perempuan dengar baik ya. Kamu berikan dirimu melakukan seks dengan laki-laki, yang rugi kamu. Laki-laki gak pernah rugi. Begitu dia habis hamilin anak orang, dia bukan menghamili karena cinta, tapi karena nafsu. Dia bisa tinggalkan kamu. Tapi yang menderita 9 bulan kamu, yang menderita melahirkan anak kamu, yang menderita membesarkan anak kamu, yang menderita direndahkan kamu, maka jangan pernah biarkan dirimu dihancurkan oleh laki-laki hidung belang. Kalau dia hidung belang, pukul dia tuh hidung supaya nggak jadi belang. Amin. Yang cowok-cowok juga dengar baik. Mari jadi laki-laki sejati. Laki-laki yang jantan, dia tidak pernah mengganggu dan merusak wanitanya. Amin di sini. Awas deh, saya dengar tiba-tiba, Pak, yang sana sudah hamil di luar. Cilaka 12. Ya, laki-laki sejati dia tidak akan pernah merusak pasangannya. Dia hanya akan menunggu kapan waktu yang baik dan sah di hadapan Tuhan, dan dia memikirkan bagaimana hidup dengan pasangannya untuk masa depan. Itu lagi sejak. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam mengerjakan panggilan ini, Tuhan sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah. Maka kita berkata ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Paulus menegaskan bahwa panggilan mengerjakan keselamatan itu jelas. Tapi satu sisi ada satu pergumulan iman. Maka di dalam pergumulan itu dikatakan Allah mengerjakan di dalam kamu. Ketika Tuhan mengerjakan di dalam kita, Dia ingin kita memberikan diri untuk dipimpin oleh anugerah itu. Anugerah memungkinkan kita untuk melihat pribadi yang agung itu. Anugerah Tuhan membawa kita memiliki ketaatan dengan penuh hormat. Kita bukan taat kalau ada maunya. Biasanya begitu tuh. Kalau kita taat, mulai ada maunya. Rajin ibadah terus ya. Kenapa? Iya Pak, saya lagi berdoa supaya dapat kerjaan yang bagus Pak. Tapi di gereja tuh sebenarnya dia berdoa, dia tanya-tanya tuh, ada kerjaan bagus nggak? Gaji bagus nggak? Nah itu bahaya tuh. Ya. Bukan itu. Tapi anugerah Tuhan itu membawa kita melihat bahwa kita taat, kita mengerti apa itu anugerah, maka kita menikmati anugerah itu. Dan anugerah itu kemudian memberikan semangat bagi kita, sehingga kita menikmati panggilan Tuhan yang begitu indah. Dan menghidupi panggilan di dalam hidup kita dilakukan di dalam Filipi 2 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama yuk. 3-4 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan atau bertengkar. Saudara, menghidupi panggilan perlu disiplin dan menjaga emosi dengan komunikasi. Bagaimana kita saling berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, bagaimana kemudian kita berkolaborasi satu sama lain. Bagaimana kita saling berkoordinasi.
untuk kita dapat membangun sinergisitas di dalam kehidupan kita, membangun iman, karakter, dan perilaku yang terus diubahkan oleh Tuhan. Maka bagaimana gereja terus ada dalam panggilannya, menghidupi panggilannya, menjadi satu kesatuan? Maka yang pertama tentu saja kita perlu membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik didasarkan kepada firman Tuhan. Komunikasi yang baik didasarkan dengan panggilan untuk menjangkau pribadi-pribadi yang lain. Panggilan dalam komunikasi, panggilan yang baik didasarkan dalam komunikasi untuk membangun iman. Maka perhatikan kata-kata kita. Yang kedua, tentu saja berkolaborasi. Kalau ada yang susah, bagaimana kita menolong mereka? Kalau ada yang bergumul, bagaimana kita menolong dia, menghibur dia? Itulah bagaimana kita kolaborasi. Tapi koordinasi berbicara tentang bagaimana kita saling tahu satu sama lain. Jangan teman kita tidak makan 1 minggu terus kita tidak tahu. Apalagi kalau teman itu tetangga kita sendiri, sebelah kamar kita sendiri. Dia lagi menangis termehek-mehek, kita bilang gini, ngapain kau menangis? Akhirnya tiba-tiba dia malam-malam digantung diri. Repot kan? Artinya apa? Kita perlu saling tahu satu sama lain. Apa pergumulannya, apa yang dia butuhkan. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Saudara kasih Tuhan, jika kita tulus menjaga perdamaian, menjaga kedamaian antar generasi dalam panggilan ini, maka yang pertama yaitu apa? Tiada beraib dan tiada bernoda dalam pandangan Allah dan manusia. Saudara, yang pertama, ketika kita taat, ketika kita memenuhi panggilan keselamatan kita, maka tiada beraib dan tiada bernoda. Artinya Tuhan membenarkan kita. Ketika Tuhan membenarkan kita, maka apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, disitulah Tuhan katakan, hai hambaku yang setia. Setianya bukan karena kita setia kepada Tuhan sepanjang hidup kita. Ada jatuh bangun? Ya. Kita pernah gagal? Iya. Kita pernah jatuh tak balik-balik? Pernah. Tapi bukan berarti membuat kita kemudian berkata, Tuhan aku menyerah. Enggak. Justru disitulah kita dibentuk, kita dibangun. Dan yang kedua, kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita